Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Valinda Eka Ferianti dengan NIM 2022012036. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak, macam-macam pajak, kebijakan fiskal, kontraktif, dan ekspansif. Apa itu pajak? Tax is one of the biggest sources of income for a country in almost the whole world. Taxes contribute greatly to the facilities and services provided by the state for its citizens. The types of taxes also vary. Then what is meant by tax of and what are the types of taxes? Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar dari suatu negara di hampir seluruh dunia. Pajak berkontribusi besar terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan negara untuk para warga negaranya. Jenis pajak juga beragam. Lantas, apa yang dimaksud dengan pajak dan apa saja jenis pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh perseorangan atau perusahaan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Singkatnya, pajak adalah pungutan yang diwajibkan oleh negara yang ditunjukkan baik kepada individu maupun perusahaan. Dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Para pembayar pajak mungkin tidak menyadari langsung manfaat dari bayar pajak, padahal tanpa disadari banyak fasilitas umum yang digunakan saat ini merupakan hasil dari pembayaran pajak. Seperti contohnya rumah sakit, sekolah, kendaraan umum, hingga jalan yang dilewati sehari-hari. Jenis-jenis pajak. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak beserta manfaatnya, perlu tahu juga jenis-jenis pajak yang wajib dibayarkan. Pajak memiliki beberapa jenis yang dapat didasarkan oleh lembaga pemungut pajak juga sifatnya. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pusat atau DJP, Kementerian Keuangan atau Kementerian Keuangan. Pajak pusat meliputi yang pertama pajak penghasilan atau PPH, yang kedua pajak pertambahan nilai atau PPN, yang ketiga pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan yang keempat bea materai, yang kelima pajak bumi dan bangunan atau PBB. 2. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, kedua bea balik nama kendaraan bermotor, 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, 4. Pajak air permukaan, 5. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, 6. Bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, dan lain-lain. Sementara itu, berdasarkan sifatnya, jenis pajak dibagi menjadi dua, yakni yang pertama pajak langsung, pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala, baik perorangan maupun badan usaha. Contoh pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. 2. Pajak tidak langsung,
Pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Contohnya yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Sebagai warga negara yang baik, kita diwajibkan untuk membayar pajak tepat waktu. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa itu pajak dan juga jenis pajak. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Jenis kebijakan fiskal pertama, kita akan membahas mengenai jenis kebijakan fiskal. Untuk lebih lengkapnya, kebijakan fiskal digolongkan dalam dua jenis, yakni kebijakan fiskal ekspansif atau expansionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy is carried out by increasing state spending while simultaneously lowering the tax rate. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan cara menaikkan belanja negara sekaligus menurunkan tingkat pajak. Nah, kebijakan fiskal jenis ini diberlakukan pada saat perekonomian dari suatu negara mengalami penurunan daya beli masyarakat dan atau disertai dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Tujuannya yakni untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sehat. Contoh dari kebijakan fiskal ekspansif adalah seperti yang terjadi pada tahun lalu, di mana Badan Kebijakan Fiskal atau BKF dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sepanjang tahun 2020 sampai 2021 menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, di mana ekspansif sendiri memiliki arti defisit belanja pemerintah tetap besar guna untuk menjaga pertumbuhan perekonomian sepanjang pandemi COVID-19. Dua, kebijakan fiskal kontraktif atau contractionary fiscal policy. Contractionary fiscal policy is a policy whose procedure is to reduce state spending and increase tax rates. Kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijakan yang prosedurnya yakni dengan menurunkan belanja negara serta menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat serta mengatasi masalah inflasi. Caranya ialah dengan membuat pemasukan menjadi lebih besar daripada pengeluarannya. Kebijakan jenis ini dikeluarkan ketika perekonomian negara berada pada kondisi yang ekspansi dan memanas atau overheating untuk menurunkan tekanan permintaan. Contoh dari kebijakan fiskal tersebut yaitu ketika Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani memberlakukan kebijakan untuk menaikkan tarif pajak penghasilan orang pribadi atau PPHOP menjadi 35% khusus bagi orang yang memiliki penghasilan tinggi. In terms of definition, fiscal policy is a policy of strategy implemented by the government with the aim of maintaining state financial expenditures and income. Dari segi definisi, kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan atau strategi yang diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan menjaga pengeluaran dan memasukkan keuangan negara. Lebih rincinya,
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berasal dari pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dengan melalui perubahan pada penerimaan dan pengeluaran pemerintahan. Pemasukan yang diatur utamanya ialah dari sektor pajak, sedangkan pengeluarannya yaitu berupa anggaran yang dikeluarkan dengan tujuan untuk menunjang program pemerintah. Kebijakan fiskal memiliki kaitan erat dengan kebijakan untuk memperoleh tujuan ekonomi. Tentu dengan melalui instrumen penerimaan, perpajakan, utang piutang, dan belanja pemerintah. Di Indonesia, kebijakan fiskal kewenangannya dipegang oleh Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tujuan kebijakan fiskal, tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan fiskal ialah untuk menentukan arah tujuan, sasaran, serta prioritas dari pembangunan nasional dan pertumbuhan perekonomian bangsa. Meski demikian, tidak hanya itu, karena ternyata ada beberapa tujuan lain dari diberlakukannya kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia dan menurunkan angka pengangguran. Yang kedua, untuk menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Dalam tujuan utamanya, selain untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara, kebijakan fiskal juga berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal diharapkan mengeluarkan banyak inovasi baru dalam bidang perekonomian sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian dan juga memegang peranan selaku pemangku kebijakan. 4. Mendorong laju investasi. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Instrumen kebijakan fiskal. Kemudian, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan fiskal, kita juga harus mengenal beberapa instrumennya. Instrumen kebijakan fiskal yakni sektor-sektor dalam perekonomian yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian makro. Sektor-sektor tersebut antara lain: 1. Pajak. Sektor penting dalam instrumen kebijakan fiskal ialah pajak baik dari sektor domestik maupun dari sektor luar negeri. Demi mencapai tujuan ekonomi pemerintah, bisa meningkatkan ataupun menurunkan daya beli masyarakat dengan melalui pajak. Contohnya, apabila pajak diturunkan, jumlah output barang dan jasa akan turut meningkat, sehingga akan berpengaruh dan meningkatkan daya beli masyarakat. Akan tetapi juga berlaku sebaliknya apabila pajak dinaikkan dan menurunkan output barang serta jasa dan dapat menurunkan daya beli masyarakat. Yang kedua, pengeluaran belanja. Dan yang ketiga, obligasi publik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.